kami akan menampilkan video role-play komunikasi terapeutik pada tahap evaluasi kepada pasien yang mengalami hipotermia. Selamat menyaksikan. Tahap prainteraksi yaitu ada dua, yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Pada tahap internal, perawat harus mengetahui apa yang akan dilakukan kepada pasien. Di sini, perawat akan melakukan evaluasi dengan tindakan edukasi, bagaimana cara mengompres hangat kering, serta anjuran makanan yang baik untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu tahap eksternal. Perawat harus mengetahui data pasien, mulai dari nama, agama, suku, dan lain-lain, serta mengetahui masalah yang dihadapi oleh pasien melalui rekam medisnya. Sebelum bertemu pasien, perawat harus bersiap diri seperti menggunakan masker, memakai handscoon, dan mencuci tangan. Pasien bernama Ima yang berusia 19 tahun didiagnosa hipotermia berhubungan dengan terpapar suhu lingkungan rendah, ditandai dengan menggigil, piloereksi, hipoksia, suhu tubuh menurun, konsumsi oksigen meningkat, dan pengisian kapiler lebih dari 3 titik. Dalam evaluasi ini, perawat fokus pada mengedukasi pasien dan keluarga pasien dalam melaksanakan tindakan kompres hangat kering yang diharapkan apabila pasien mengalami hipotermia dapat melakukan tindakan tersebut sesuai dengan arahan tanpa bantuan perawat. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kompres hangat kering. Yang pertama, di sini ada buli-buli. Yang kedua, ada ini gunanya untuk menyaruni buli-bulinya. Kemudian di sini ada washlet untuk mengeringkan apabila buli-bulinya nanti basah. Kemudian ada ini termometer untuk mengukur suhu tubuh pasien. Dan sebelum kita ke pasien, tentunya perlu masker dan handscoon. Kemudian di sini ada air panas untuk mengompres. Di sini ada baskom untuk nanti kalau tumpah kan ini bisa buat wadah gitu ya. Entertainment. Masuk ya. Silakan. Selamat pagi Ibu, Adik. Nah, apakah benar ini dengan Adik Ima? Ya, boleh saya cek bulan tangannya ya? Permisi ya. Oh iya benar. Perkenalkan, saya perawat wanita yang bertugas mulai dengan pukul 7 pagi sampai dengan 2 siang di ruangan mawar ini ya. Sebelumnya, bagaimana keluhan adiknya ini setelah dilakukan tindakan kemarin? Ada mendingan, ini juga sudah agak normal. Di sini saya akan melakukan evaluasi adiknya ini untuk mengetahui kondisinya adiknya. Waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah adiknya bersedia? Ibu, sebentar ya. Sebelumnya, ini saya cek suhu adiknya dulu ya. Ini termometernya bisa ditaruh ke tiang adiknya. Bisa saya bantukan atau adiknya sendiri yang akan memasang? Ibu dah. Permisi ya dek, tangannya bisa disini. Sudah bunyi ya, sebentar ya dek, permisi. Oh iya, sebelumnya ini sudah agak lebih mendingan dari sebelumnya ya. Ini 36 derajat Celcius. Di sini saya akan melakukan edukasi kepada ibu dan adiknya. Bila suatu saat nanti adiknya ini
mengalami suhunya dingin lagi seperti sebelumnya. Sebentar ya. Di sini saya akan mengajarkan adiknya dan ibunya apabila suatu saat nanti adiknya dingin lagi. Sebelumnya adiknya bisa saya bantu duduk atau adiknya sendiri mau duduk? Di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengompres hangat kering. Sebelumnya kita harus buka terlebih dahulu ini ya. Seperti ini kan buka terlebih dahulu. Nanti kalau suatu saat nanti adiknya atau ibunya perlu perawatan, itu bisa menanyakan di ruang perawat. Nanti kita sebagai perawat bisa mengambilkan. Nanti ibu bisa melakukannya sendiri. Airnya ini bisa setengah atau seperempat dari ininya. Tapi sebelumnya kita harus cek dulu apakah ini kan namanya buli-buli panas. Kita cek dulu apakah buli-buli panas ini bocor atau tidak. Caranya itu dengan membalikan. Kalau sudah nggak ada air yang jatuh dari sini, ini tandanya sudah tidak ada kebocoran. Kalau sudah tidak ada bocor, kita juga tuang dulu untuk membersihkannya juga. Ini baru kita masukkan airnya sepertiga atau setengahnya. Setelah itu kan ibu, ini kan sudah ada isinya, bisa dipegang. Ya, sudah ada isinya ya. Ini nanti ditutup seperti ini. Ini kan ada air yang keluar kan, ini bisa dibuang di sini lagi. Lalu dibersihkan menggunakan basa. Setelah selesai, kita masukkan buli-buli panasnya ke dalam sarung tangan ini. Sarung buli-buli panas namanya. Nah, ini Bu, nanti ininya bisa ditaruh di bagian dada atau leher adiknya, atau bisa juga di selangkangan gitu. Tanya Bu, kenapa harus ditaruh di area yang disebutkan tadi? Oh gini Bu, misal ini mau ditaruh di lengan ataupun tungkai, ini kan Bu adiknya dingin kan ya. Nanti kalau dingin, darahnya dingin akan kembali ke jantung. Jantungnya nanti dapat memperburuk keadaan adiknya ini. Seperti itu Bu. Bila kondisi adiknya dingin lagi, tindakan apa yang harus dilakukan selain kompres Bu? Oh gini Bu, apabila dingin lagi ya Bu, nanti adiknya ini diganti menggunakan pakaian yang tebal atau dan juga selimutnya yang tebal Bu, supaya panas yang ada di tubuhnya adiknya ini bisa tetap.
jadi tidak keluar. Setelah itu adiknya juga bisa meminum minuman yang hangat itu Bu. Usahakan menghindari makanan atau minuman yang mengandung kafein. Contohnya itu minumannya itu seperti wedang jahe seperti itu Bu. Nanti Bu, ini dilakukan waktunya kurang lebih 15 menit dengan 5 menit ganti. Jadi setelah ini kan masih hangat, nanti ditaruh di dadanya adiknya. Setelah 5 menit sudah berlalu, ini diganti lagi supaya guli-guli panasnya ini tetap hangat gitu Bu. Ini dilakukan secara 3 kali, jadinya 15 menit seperti itu. Ini sih deh, adiknya bisa tidur kembali, nanti akan saya bantu masakannya. Ini adiknya mau ditaruh di sebelah mana? Mau ditaruh di dada atau lehernya? Bagaimana Ibu? Tadi kan apakah sudah jelas instruksi dari saya? Sudah jelas. Bisa Ibu sebutkan atau bagaimana sih cara mengompres dengan guli-guli panas ini? Mengompres dengan guli-guli panas ini dilakukan 15 menit dan setiap 5 menit sekali ganti, dan dikompres di bagian leher, dada, dan selangkah. Sebelumnya nyuwun sewu nih Bu, tadi kalau apabila tadi kan kompresnya di sebelah dada atau leher dan juga selangkangan. Kalau di luar daerah itu bagaimana Bu? Kalau di luar daerah itu misal di lengan sama tungkai, nanti darah dinginnya tidak bisa keluar dan kembali ke jantung, nanti bisa memperburuk keadaan. Oh iya. Kalau begitu saya undur diri dulu ya Bu. Nanti kalau Ibu dan adiknya perlu bantuan, bisa pencet tombol yang ada di samping atau datang ke ruang perawat yang ada di depan. Permisi ya Bu, semoga adiknya cepat sembuh. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Itulah tadi video roleplay komunikasi terapeutik pada tahap evaluasi kepada pasien yang mengalami hipotermia. Terima kasih, semoga bermanfaat.